Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu maulana al-azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di hari berapa? 13. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda minal muttaqin, bukan dari golongan jamaah al-muttaqin, bukan. Minal muttaqin, dari golongan orang yang bertakwa. Apa di antaranya? Dia ridha bi qismatillah. Senang dengan apapun yang Allah kasih. Termasuk segala bentuk syariat. Ya, dalam bentuk ibadah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kenapa harus tertanam rasa ridho itu? Sebab ketika seseorang merasa sudah ridho dalam hatinya, terawih yang lama gak terasa lama, terasa suwe begitu. Terawih yang lama ya terasanya enjoy sekali. Ya. Tapi kalau hati nggak ridho, itu terawih mau lama mau sebentar tetap nggak nyaman. Yang cepat dia sewa, yang lambat makin jadi. Ya subhanahu wa ta'ala. Ya. Mau siapapun imamnya bodoh amat. Kalau hati udah merasa nggak nyaman, tuh ma'asyarakat subhanahu wa ta'ala. Jangankan ketika sholat tarawih, dalam perkara ibadah yang lain sama saja. Yang ada disalahin, ya Allah, siapa sih suara begitu amat? Yang subhanahu wa ta'ala itu ada masih disalahin, bahkan yang ngepel, ya ngepel musola masih disalahin kalau Allah nggak ada. Ya kalau orang itu nggak ada mati, bisa sih ngepel begini amat kan subhanahu. Karenanya orang yang sempurna dikatakan al-muttaqi, orang yang dari golongan orang yang takwa kepada Allah. Dia menyikapi segala persoalan kehidupan dengan hati yang enjoy saja. Lebaran kan masih lama nih. Berapa hari? Hah? Masih lama ya Lebaran ya. Tapi orang yang nggak enjoy dari hari ini udah puyeng ya hadir. Ya nggak, iya nggak coba. Ya Allah, mana mau Lebaran ini? Kan baru mau Lebaran. Ada subhanahu wa ta'ala. Lebaran masih tangeh tapi puyengnya udah mulai. Nah ini bahaya. Nah subhanahu wa ta'ala, bahkan perpulangan katakanlah orang yang kata pemerintah tanggal 6 dilarang mudik. Ya, itu orang yang nggak ridho hatinya mikir-mikir, ya Allah tanggal 6 orang dilarang mudik bagaimana ya? Padahal dia ngomongnya kampung tuh yang ngomong itu tadi. Ya Allah ya Rabbi. Sebab apa tadi? Hatinya nggak pernah diisi dengan rela. Subhanallah, Allah sediakan Ramadan. Untuk apa? Supaya dilatih setiap hati menjadi ridha, senang. Mana dilatihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, dia ketika kondisi puasa. Kata Nabi kan, lisa'im farhatan. Buat yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Pertama, dia bahagia ketika berbuka. Yang kedua, dia bahagia ketika berjumpa
yaitu jannatun na'imun, surga itu nikmat, au nikmat. Tetapi lebih nikmat dari surga itu ada apa? Liqa'i rabbi, ketemu dengan yang punya surga. Jadi subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu nikmat, ada nggak yang lebih nikmat dari surga? Ada, ketemu dengan yang menciptakan surga itu. Nah hadirin yang dirahmati Allah, puasa ngajarin kita ridho mana? Ketika puasa lihat saat adzan maghrib yang dinanti-nanti, karena setiap kita yang dinanti pasti adzan maghrib, ya kan? Kalau Ramadan apa adzan yang paling digemini? Maghrib. Siapa sahabat yang paling cintai? Sayyidina Ali. Ya, kalau udah khalifah itu Sayyidina Ali udah mau kelar berarti. Ya kan? Sahabat yang paling demen siapa? Sayyidina Ali. Sebab kalau udah nyebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berarti tarawih udah mau kelar dengan subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika si adzan itu dinanti, maghrib itu ditunggu, datang waktu maghrib, jangankan makanan yang sedikit, jangankan makanan yang banyak, sedikit sekalipun ketika berbuka rata-rata orang rasa puas, alhamdulillah ngerasain buka. Ya kan? Yang di jalan sekalipun ma'asyiral hadirin, meskipun dia di jalan cuma bawa air putih doang nih, sama nasi merendang, itu doang bisa. Itu masya Allah, timbang air putih doang dia minum, udah nikmatnya luar biasa. Artinya apa? Allah ngajarin kepada kita, Allah ngajarin kepada hamba-hambanya agar dengan cara seseorang ridho, senang dengan apapun, maka akan makin terasa kenikmatannya. Tapi sekalipun Allah kasih banyak nikmat kepada kita, hatinya kesel, hatinya geruntel, hatinya nggak ridho, maka apapun, sebanyak apapun nikmat yang Allah kasih, nggak bakal pernah ada rasa syukur. Jadi puasa mengajarkan ini. Sebulan diajarkan itu ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, sekalipun seseorang ngoyo untuk dapetin rezeki misalnya, kalau memang Allah belum kasih, nggak bakal keduman kita. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. La mani'a, siapapun orangnya tidak akan mampu mencegah. La mani'a lima a'taita, ketika Allah mau ngasih kepada orang itu. Begitupun siapapun nggak bisa maksain kalau Allah belum kasih rezeki itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita dituntut untuk berikhtiar, setiap kita dituntut untuk berikhtiar, setiap kita diminta untuk ibadah. Ya, tentang diterimanya ibadah, wallahu a'lam. Bahkan kata Nabi, ada 3 orang yang masuk nerakanya duluan. Siapa ma'asyiral hadirin? Yang pertama orang yang jihad fisabilillah. Yang kedua orang yang alim. Yang ketiga hadirin subhanahu wa ta'ala, orang yang halim, orang yang dermawan. Loh kok bisa? Orang 3 ini bisa masuk neraka kan subhanahu wa ta'ala. Bahkan nerakanya pertama, yang jihad ketika mau masuk surga. Kenapa engkau mau masuk surga? Ya Rabb, sebab saya dulu jihad fisabilillah. Bohong. Dulu engkau jihadnya bukan karenaku, kata Allah, tapi engkau jihad supaya namamu dikenang sebagai pahlawan Islam. Maka engkau yang apa yang kau lakukan bukanlah karena Allah, engkau pantasnya masuk ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ujuk-ujuk dia pakai surganya gede benar. Ya, ujuk-ujuk mau surga jangan subhanahu, ditahan, mau ngapain? Saya mau masuk surga ya Rabb, sebab saya pantas. Kenapa? Sebab saya dulu sering aja. Sebab saya dulu alim di kampung saya. Ya, saya ngajar karena Allah. Bohong. Engkau berjihad, engkau ngajar, engkau mengajarkan ilmu bukan karenaku, tapi karena engkau berharap pujian agar engkau dianggap sebagai orang yang alim. Maka engkau pantasnya masuk ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang dermawan, ujuk-ujuk mau masuk ke dalam surga, ditanya mau kemana? Mau masuk surga ya Allah. Kenapa? Sebab saya ini pantas untuk masuk surga. Alasan apa engkau mau masuk surga? Sebab harta yang saya keluarkan untuk kebaikan keluarga. Apa yang saya lakukan karena Allah
keluarkan semata-mata engkau hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan, maka tak pantaslah engkau masuk surga. Neraka tempat engkau yang paling pantas. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tadi orang yang jihad, orang yang rajin ngajarnya, orang yang dermawan dengan hartanya, belum tentu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ketika Allah perintahkan beribadah, sebisa mungkin kita lakukan ibadah ini. Kalau bicara berat, siapa yang mengaku enteng ibadah? Nggak ada kan Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara pegel, siapa yang nggak pegel ketika salat tarawih? Cepat ya pegel kita, lambat apalagi. Ya Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah ketika kita senantiasa istiqamah, sebab di antara tanda orang yang bersih hatinya al-istiqamatu 'inda Allah, dia istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek sekalipun ketika kita melaksanakan ibadah, sholat tarawih kita, puasa kita, sedekah kita, insya Allah seluruhnya bakal dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan masih panjang saya kira ya. Bagaimana kita mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita panjang umur, paling tidak ya kita bisa istiqamah, karena bagaimanapun semuanya adalah latihan-latihan. Kenapa sih tarawih tapi banyak banget 23 rakaat dengan witir 11 rakaat, sebagian yang lain melakukan 11 rakaat? Sebab kalau nggak begini, Allah Subhanahu wa ta'ala hitung-hitungan sholat sunnah kita banyak apa sedikit kira-kira. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah kita jarang-jarang, ya kan? Sholat tahajud apalagi, ya itu gue lagi banyak masalah doang gitu biasanya. Sholat duha apalagi jarang buat sholat duha. Nah paling tidak di sholat tarawih mumpung Ramadan